Iya, bagi BMO. Ya, biasanya PMK identik dengan tradisi pakai kopi yang tertutup, tapi banyak penokohannya di dalamnya. Saya sengaja buat mohak. Rame-rame, fotografer jangan depan kali. Fotografer. Tradisi tidak juga identik dengan tradisi, tapi yang kita sebut modern juga pun bisa masuk, karena konsep yang saya bawakan sengaja saya buat rambut mohak seperti ini, bahwa tradisi bisa dibawa kemana-mana, hanya rambut ini yang kemudian menjadi handprop, dia bisa difungsikan, tapi bukan pengertiannya anak pakai yang sebenarnya. Kalau anak memang sudah jadi bagian dari kehidupan permanen. Oke, karena kemarin saya ditodong, jadi kalau materinya saya ambil materi yang sudah saya mainkan sebelumnya. Kenapa saya suka dengan bento? Yang pertama, ini kesenian Aceh. Kalau di televisi kita selalu diberi konsumsi ketoprak, lalu kemudian kita diberi konsumsi lenong di ANTV dan di Trans OTJ. Saya mencoba menerjemahkan yourself. Apa itu yourself? Percaya diri. Saya coba menerjemahkan lokal wisdom. Yourself kalau dikawinkan dengan lokal wisdom, maka akan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini buat adik-adik khususnya yang PGRT, kalau Anda mau go internasional, saya cuma kasih tips. Ayo kembangkan tradisi Anda, karena itu lebih mahal harganya daripada kita mengangkat nilai modern. Contoh Bang Rafli, saya tidak perlu ceritain panjang lebar. Nah, dengan mentor ini juga saya sudah beberapa wilayah yang saya kunjungi. Jadi ada beberapa motif yang dimainkan, termasuk dulu legendarisnya adalah The Legend, adalah sebuah dengan yang 172 episode ditampilkan di TVRI Banda Aceh. Lalu yang berikutnya ada Muda Belia yang kemarin pas tsunami kemarin memainkan kayak itu 26 jam di KT Jabung. Artinya sekarang kemarin Muda Belia baru pulang dari Singapura. Itu yang modernnya sekarang itu Agus Nurmal. Ya. Assalamualaikum.
kuputrakannya. Hingga sekarang anak lumpuh lalu sumure yang kaku tujuannya terang-terang ilmu pengetahuan yang anak lumpuh sampai umurnya hormat turun Tuhan yang kekurangannya hingga sekarang bisa boh riwayat lalu kisahkan cerita tentang putra Neng di Aceh Utara. Sebenarnya banyak cerita tentang tokoh-tokoh Aceh yang kita cerita, tapi satu persatu saja. Tidak semua kita cerita, nanti durasi tidak memadai. Di satu tempat, di sebuah daerah yang tadi sudah disebut di Aceh Utara tentang kisah putra Neng, tapi enggak serius karena kalau dia serius jadi panjang kali ceritanya. Saya buat karangan sendiri supaya enak didengar. Nanti kalau dia serius Anda bisa tidur bawa bantal dari rumah. Pada suatu ketika putra Neng ketemu raja, ingin ketemu dengan raja yang sebenarnya. Dia kita dengar banyak suami. Semoga ini tidak menjadi contoh kita semua. Setelah itu putra Neng ketemu sang raja. Lapor Banda, saya menghadap Raja Semesta untuk melapor segera. Siap. Langsung putra Neng ketemu raja. Setelah banyak cerita tentang nasihat, tentang pendapat yang ingin disampaikan oleh putra Neng terhadap masalahnya yang suaminya banyak sekali. Beginilah ceritanya. Lapor Baginda, saya banyak kali masalah dengan Baginda. Suami saya tidak saya meninggal lagi. Raja, oh Raja. Langsung dijawab oleh raja. Begini putra Neng, kalau kamu punya masalah kayak itu, lebih bagus kamu berkemudi dulu. Entah di mana, karena ini persoalannya panjang sekali. Masa orang menikah itu paling banyak dua. Kamu sampai 90 bulan, ini luar biasa. Sekarang kamu pergi ke gunung untuk bermeditasi segera. Langsung raja bawa pasukannya untuk mengawal putra Neng pergi ke gunung segera. Langsung dibariskan pasukan banyak-banyak. Langsung setelah itu dia siap segera. Ya,
ding dang do, ding dang do, ding dang dang. Ding dang ding dang dang. Ding dang ding dang. Langsung proyek datang ke gunung untuk bermeditasi. Entah kapan selesainya, karena panjang ceritanya. Ada ending. Cukup sekian dulu. Nanti kapan-kapan kita sambung segera. Takadik tadi dari gadang. Takadik tadi dari gadang. Takadik tadi dari